bercanda. 2000 years later. Sabar, ternyata lu terlalu di atas. Aduh, jangan terlalu noin anak. Shalom semuanya, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Petra Kamaristanae dari program studi pendidikan agama Kristen semester 1 NIM 240207. Shalom, perkenalkan nama saya Clara Natalia Jimenez dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 1 NIM 24020131. Shalom, perkenalkan nama saya Desiantar Cenono. Saya dari program studi pendidikan agama Kristen semester 1 NIM 24020023. Shalom, perkenalkan nama saya Sergiana Malo, program studi pendidikan agama Kristen NIM 24020022 semester 1. Shalom. Untuk pembahasan selengkapnya, mari simak video ini. Hal-hal yang akan kami bahas adalah konvergensi dan konstruksionisme. Pertama, apa sih itu konvergensi? Konvergensi adalah gabungan antara unsur-unsur dan teori-teori yang menggabungkan adalah nativisme dan empirisme. Yang berikutnya adalah konstruksionisme. Apa sih itu konstruksionisme? Konstruksionisme adalah pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengalaman dan interaksi di lingkungan sehari-hari. Yang berikutnya, tujuan konvergensi. Konvergensi bertujuan untuk mengakui bahwa perkembangan individu ditentukan oleh perpaduan antara faktor pembawaan seperti bakat, kemampuan dasar, faktor lingkungan, pendidikan, pergaulan, dan lingkungan alam. Tujuan konstruksionisme. Tujuan konstruksionisme adalah pendidikan yang lebih modern dengan fokus pada perubahan sosial dan pembangunan karakter siswa sebagai agen perubahan. Berikutnya adalah struktur konvergensi. Pendidikan harus membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor pembawaan seperti kematangan, bakat, kemampuan, dan keadaan mental. Berikutnya adalah struktur konstruksionisme. Hubungan antara siswa harus seperti orang tua dan anak. Guru harus mengunjungi rumah siswa dan berinteraksi dengan mereka secara intensif untuk memahami kebutuhan dan potensi mereka. Berikutnya adalah manfaat konvergensi. Sebagai pendidik harus berperan penting dalam perkembangan siswa dan harus memperhatikan faktor bawaan dan lingkungan yang baik agar siswa tidak bertumbuh dalam lingkungan dan bawaan yang buruk. Berikutnya adalah manfaat konstruksionisme. Guru dan siswa perlu melakukan observasi penelitian dan analisis agar dapat memudahkan siswa menyelesaikan masalah mereka dan belajar sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan bermakna, serta mereka bisa dengan cepat mengerti setiap materi yang disampaikan oleh guru. Berikutnya adalah bentuk konvergensi dan konstruksionisme. Bentuk konvergensi, guru harus membantu siswa dalam perkembangan individu agar siswa mampu mengendalikan diri dari lingkungan yang tidak baik. Sedangkan bentuk konstruksionisme, pembelajaran harus disertai dengan mengadakan observasi sehingga proses belajar mengajar lancar dan jelas. Berikutnya adalah contoh konvergensi dan konstruksionisme. Contohnya, anak memiliki bakat dalam bermain musik tetapi tidak mendapatkan pelajaran musik di rumah atau di lingkungan maupun di sekolah, maka bakat tersebut tidak dapat dikembangkan. Namun jika ia mendapatkan pelajaran musik, maka ia juga akan terus kembangkan bakatnya dengan baik. Berikutnya adalah hubungan konvergensi dan hubungan konstruksionisme. Hubungan konvergensi menekankan bahwa perkembangan individu dihasilkan dari interaksi antara faktor hereditas atau nature dan lingkungan atau bisa disebut dengan nurture. Dalam konteks pendidikan, pendidik harus memperhatikan kedua hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan siswa secara optimal. Sedangkan hubungan konstruksionisme, pengetahuan harus dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial. Guru dan siswa juga harus berperan aktif dalam proses pembelajaran agar proses belajar mengajar berjalan sesuai dengan ekspektasi dan bisa dipahami bersama, terlebih khususnya bisa dipahami oleh siswa. Berikutnya, perbedaan konvergensi dan konstruksionisme. Konvergensi
berfokus pada interaksi antara faktor bawaan nature dalam perkembangan manusia. Sedangkan konstruksionisme berfokus pada bagaimana pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi sosial. Kesimpulan kedua teori membahas tentang bagaimana seorang pendidik harus memahami bakat siswanya agar guru dapat menentukan metode pembelajaran. Dalam teori ini juga, guru dan siswa harus berperan aktif dalam proses belajar agar proses belajarnya sesuai dan berjalan dengan lancar. Dalam proses ini, siswa dan guru perlu melakukan observasi, analisis, agar siswa dan guru mendapatkan pengetahuan baru. Dalam teori ini juga, perkembangan siswa harus sesuai dengan lingkungan yang baik. Jika lingkungannya buruk, negatif, maka perkembangan siswa akan menjadi buruk. Jadi, ini semua memerlukan bawaan dan lingkungan yang baik agar perkembangan siswa cepat tumbuh dengan baik. Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat dan memberkati. Tunggu dulu, sebelum itu kita dengerin dulu nih pantun dari Kak Farah. Ke warung beli makanan, warungnya milikku Salman. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan segera diungkapkan. Ciao.